Halo Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Saya Uni Lubis dari IDN Time mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kita ketemu lagi di Ngobrol Seru. Kali ini inisiatif dari Perkumpulan Alumni Eisenhower Fellowship Indonesia. Ini sebuah program leadership untuk mid-career profesional yang diinisiasi oleh sebuah organisasi yang diinspirasi oleh Presiden Eisenhower, ya, Presiden Amerika Eisenhower. Memang ini acara disiapkan kurang dari 24 jam, karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber di sini, Pak Dirjen Migas, Profesor Tutuka Aryaji. Selamat pagi. Saya tidak tahu posisinya ada di mana. Ini banyak di antara kita masih di luar Jakarta. Profesor Mari Pangestu, ekonom UI, Eisenhower Fellow, senior, ada di New York. Profesor Bambang Brojo, ini ekonom senior juga, ada juga Eisenhower Fellow. Kemudian Bang Dino Patijalal, siapa yang juga tidak kenal, founder Foreign Policy Community Indonesia, yang juga diplomat sangat-sangat senior, pernah dubes di Amerika Serikat dan juga wakil Menlu. Kemudian ada Alisa Wahid, ini Eisenhower Fellow alumni, jadi ini berburu narasumbernya di WhatsApp grup Eisenhower Fellow, kecuali Pak Dirjen dan Bang Dino. Dan last but not least, Teguh Dartanto, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI yang sekarang menjabat sebagai Ketua Alumni Chapter Eisenhower Fellowship Indonesia. Banyak fellow di sini dan juga senior-senior yang ikut, termasuk senior jurnalis seperti Bang Mara, Mas Endi Bayuni. Banyak sekali teman-teman yang dari tadi sudah mau mantau, termasuk juga ada, kalau saya dengan Ambasador Yuli ini satu grup juga di WhatsApp grup yang lain, ya, Unity in Diversity nama grupnya. Terima kasih sekali lagi juga teman-teman jurnalis dari berbagai media yang sudah bergabung dengan kita. Ini adalah judulnya dampak ekonomi dan juga energi security pasca, sebetulnya ini serangan balasan Iran kepada Israel, karena sebelumnya konsulat Iran di Damaskus itu juga diserang oleh Israel. Tapi yang langsung ramai sekali adalah dampak ekonomi global, dan tentu saja kita ingin tahu tentang Indonesia. Narasumber-narasumber di sini luar biasa, sangat-sangat ditunggu insight-nya. Tapi saya ingin mengundang Ketua Perkumpulan Eisenhower Fellowship Alumni Chapter Indonesia, Teguh, untuk menyampaikan ini apa namanya pembukaan untuk kita semua di acara ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya mewakili Eisenhower Fellowship Alumni Indonesia Chapter mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Ini adalah momen pertama sebelum besok kita mulai aktif kembali. Saya pribadi baru nyampe tadi jam 9. Tapi alhamdulillah ini adalah sebuah momen bagi kita berkolaborasi ya antara Eisenhower Fellowship Indonesia Chapter dengan IDN Times dengan momen yang luar biasa. Artinya kita di tengah liburan panjang ternyata ada isu yang cukup panas di Timur Tengah, ya, sebuah isu konflik di mana yang sebelumnya juga belum selesai, artinya antara Israel dan juga Palestina, sekarang ditambah lagi konflik antara Israel dan Iran yang serangan balasan yang ini memunculkan kekhawatiran yang luar biasa, di mana ini pasti dampaknya sangat luar biasa, dampak ekonomi, dampak dari sisi isu energi security dan juga dampak isu sosial. Oleh karena itu kita kolaborasi dengan Indonesian IDN Times untuk menyelenggarakan webinar
di tengah liburan ini untuk membahas dari berbagai aspek mengenai konflik Iran-Israel ini, di mana dunia juga sekarang penuh ketidakpastian, di mana konflik Ukraina dan Rusia juga belum selesai, ditambah lagi dengan konflik Timur Tengah ini, dan juga berbagai prediksi dari berbagai organisasi global mengenai pelambatan ekonomi dunia sebelum adanya konflik ini, dan dengan konflik ini akan menambah ketidakpastian pastinya di dunia, dan ini pasti akan berdampak bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki keterbukaan dan juga kerjasama ekonomi dengan berbagai negara baik yang di Timur Tengah maupun negara lain. Ini akan menjadi tekanan bagi ekonomi Indonesia, di mana dengan pemerintahan baru, dengan tantangan baru, dengan ketidakpastian, ini adalah menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa bagi Indonesia ke depan. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mengumpulkan berbagai ahli. Terima kasih ini saya ucapkan kepada Profesor Tutuka Aryaji, Dirjen Migas dari Kementerian ESDM, bisa akan membahas dari, walaupun mungkin ini baru 48 jam, belum, maksudnya ibaratnya baru, tetapi saya rasa hari Senin ini adalah pembukaan market di dalam pasar global dalam konteks minyak, pasti akan ada pengaruhnya. Walaupun mungkin dampaknya ke Indonesia mungkin nggak secepat yang dibayangkan, tetapi saya rasa dari aspek migas nanti bisa dijelaskan lebih mendalam. Dan yang berikutnya ada Profesor Mari Pangestu, ekonom dan juga fellow dari Eisenhower Fellow. Ini adalah ahli dari ekonomi internasional. Pasti ini dampak dari ketegangan di Timur Tengah ini, impact globalnya seperti apa dan global impact-nya ke Indonesia seperti apa. Dan ini pasti akan menarik sekali. Dan ada Pak Profesor Bambang Brojonegoro, Eisenhower Fellow, juga akan membahas bagaimana perekonomian domestik ini akan seperti apa. Dan yang menarik lagi ada Pak Dino Fatijala, founder dari Foreign Policy Community Indonesia Chapter, pasti akan membahas mengenai isu-isu mengenai kerjasama internasional ataupun hubungan internasional itu seperti apa. Dan yang terakhir, dan ini pasti akan menarik dalam konteks Indonesia, di mana isu Palestina, isu Israel ini menjadi sebuah isu hot yang akhirnya kadang dikaitkan dengan sebuah isu agama, sehingga sangat pas kalau kita memiliki pembicara ini Mbak Alisa Wahid dari Gus Durian dan juga Eisenhower Fellow. Ini perspektif ini mungkin sangat luar biasa, kita bisa melihat secara komprehensif berbagai konflik ini dari berbagai aspek yang akan dibahas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Uni Lubis yang kemarin sangat cepat sekali mengumpulkan pembicara, dan saya rasa kirain itu masih sehari 2 hari, tapi ngomong besok gitu. Oh ya, saya siap laksanakan aja. Ini itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat berdiskusi, berwebinar ya. Saya kembalikan kepada Uni Lubis. Terima kasih. Ya, terima kasih Teguh. Saya kebetulan Eisenhower Fellow juga, jadi ini menjalankan perintah dari organisasi. Pak Dirjen dan pembicara lain, saya mohon izin untuk mengundang Ibu Mari Pangestu pertama kali karena di sana udah menjelang tengah malam untuk menyampaikan insight review berkaitan dengan isu dampak ekonomi global, juga mungkin Indonesia, energi, sesudah 48 jam konflik memanas antara Iran dengan Israel. Silakan Ibu Mari. Ya, terima kasih. Selamat siang bagi semua teman-teman di Indonesia. Bagi saya sudah tengah malam. Pertama-tama persilakan saya mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin kita semua sudah mengikuti apa yang terjadi, dan tadi Pak baik Uni maupun Teguh sudah memberikan intro. Tapi mungkin yang penting adalah kekhawatiran ya, bahwa ketegangan di Timur Tengah ini akan terjadi eskalasi. Ya. Sekarang pun sudah banyak ketidakpastian yang timbul, tetapi kekhawatiran utama adalah bahwa ada kemungkinan ini bisa menjadi eskalasi karena bahwa Iran menyerang Israel di tempat Israel itu baru pertama kali terjadi ya, kalau kita mendengar analisa dari berbagai ahli-ahli balasan serangan terhadap
eh, apa yang dilakukan Israel di Damaskus itu juga pertama kali terjadi, di mana terjadi korban beberapa petinggi dari Iran ya. Jadi eh, yang sekarang menjadi pembahasan, mungkin saya akan bahas dua hal. Pertama, kalau terjadi eskalasi, tentunya ketidakpastian dan ketegangan yang terjadi itu akan jauh lebih besar pengaruhnya kepada ekonomi dunia dan tentu terhadap Indonesia. Jadi kita perlu juga mempunyai analisa mengenai kemungkinan eskalasi itu meningkat dan bila mana Israel membalas kembali dan tergantung bagaimana cara mereka membalas itu, apakah itu akan menarik pihak-pihak lain seperti Amerika di satu sisi dan G7 yang selama ini mendukung Israel dan uh, bagian yang mendukung Iran ya, berarti proksi-proksi yang ada di pihak Iran dan bagaimana nanti dengan Turki dan Rusia. Jadi ini bisa eskalasinya, apa yang saya coba menggambarkan adalah eskalasinya itu bisa meningkat sedemikian rupa sehingga konflik itu akan meningkat. Sementara ini semua orang sedang menunggu sikap Israel ya. Walaupun analisa yang kalau saya coba mendengarkan semua analisa, perkiraannya adalah eskalasinya di kemungkinan rendah ya, karena tidak ada yang mau eskalasi itu terjadi, terutama Amerika ya, karena ini akan sangat saya rasa merugikan Amerika if they are drawn into the war. It is really going to be very negative for them on many fronts, baik dari resources yang dia harus keluarkan, dan ini jangan lupa ini election year ya di Amerika. Ini juga akan sangat mempengaruhi election di Amerika. Dan kalau kita bicara resources, kebayang nggak nih resources yang diperlukan bila mana terjadi eskalasi. Saat ini pun G7, kalau nggak salah ada 20 negara yang bergabung untuk mengamankan rute perdagangan di Red Sea ya, dengan gangguan-gangguan yang sudah terjadi dari serangan-serangan Houthi. Dan ini kaitannya dengan ekonomi ya, karena dan perdagangan internasional, karena rute Red Sea itu terganggu di dalam perdagangan. Mereka sudah mengeluarkan banyak resources. Mereka juga khawatir kalau mereka sekarang harus terlibat dalam perang, apalagi mengamankan Selat Hormuz ya, karena dengan kejadian yang terjadi di Iran ini dan Iran sudah menyetop salah satu kapal yang Selat Hormuz, ini yang menjadi kekhawatiran. Oke, sekarang kita bicara dampak ekonominya. Yang jelas harga minyak akan meningkat bila mana terjadi eskalasi. Sebelum serangan Iran kepada Israel pun kan terjadi Damaskus itu 2 minggu yang lalu. Harga minyak sempat sudah naik sedikit di dalam mengantisipasi apa yang akan dilakukan Iran. Nah, sekarang dengan kejadian sudah ada serangan, diperkirakan harga minyak akan naik, inflasi akan meningkat, dan ini pun akan ada yang mempunyai pandangan bahwa ini mungkin Iran sengaja melakukan ini untuk mengganggu keadaan dunia, terutama dampaknya kepada Amerika dengan terjadi kenaikan harga minyak, inflasi, itu akan sangat mengganggu ekonomi Amerika juga akan terjadi. Apakah Iran melakukan ini sengaja atau tidak gitu ya? Dan apa yang ada satu perkiraan lagi yang penting di dalam konteks harga minyak. Saya tidak tahu, mungkin nanti Pak Dirjen bisa juga menambahkan. Diperkirakan Biden akan juga mengenakan sanksi terhadap minyak dari Iran. Ya. Saat ini Iran memproduksi 3 million barrels per day dan mengekspor 1 million barrels per day. Dan jika Amerika meningkatkan sanksi yang membawa minyak dari Iran, itu pun juga akan punya dampak kepada kapasitas Rusia untuk mengirim minyak ya. Jadi ini akan, apakah Ya, di sini. supply shock
supply shock di satu sisi ada supply shock yang bisa terjadi terhadap supply minyak, dan di sisi lain menurut IEA demand juga sedang mengalami penurunan ya. Demand lagi mengalami peningkatan. Jadi di luar supply shock itu juga dipengaruhi oleh pengurangan produksi dari OPEC maupun gangguan-gangguan dari rute jalur minyak yang bisa terjadi, terutama Selat Hormuz. Di sisi lain, demand juga mengalami peningkatan. Jadi ini senario di mana diperkirakan harga minyak akan naik, production cost dengan demikian production cost naik, inflasi naik, dan ini akan mempengaruhi pemulihan di Amerika Serikat, memperlambat penurunan suku bunga yang seharusnya terjadi di second half of this year. Dolar Amerika juga akan menguat dan harga emas akan naik. Jadi istilahnya akan terjadi flight to safety di dalam ketidakpastian ya, di mana capital akan flow ke negara-negara yang dianggap aman. Dan mungkin apa pengaruhnya untuk Indonesia ya. Jadi ini saya lihat ada satu laporan di mana per hari ini ya, per 12 April harga emas sudah naik 16%. Minyak juga sudah naik, harga minyak juga sudah naik, US 10-year bond yield juga naik, dan stock index di Amerika juga naik. Ini yang flight to safety yang menggambarkan menguatnya dolar. Nah, untuk Indonesia apa pengaruhnya? Rantai pasok melalui Suez Canal akan mengalami gangguan, sehingga ini ada gangguan terhadap impor kita, apakah itu minyak, gandum maupun produk dari Eropa yang lainnya. Di luar itu, gejolak harga minyak, inflasi, dan gejolak harga komoditi yang lain juga akan mempengaruhi Indonesia. Dan diperkirakan rupiah yang juga sudah melemah bisa melemah lebih jauh lagi, dan bond yield kita bisa turun, dan juga IHSG kita juga bisa terpengaruh ya. Nah, dengan harga minyak di luar hal terkait dengan inflasi dan harga produksi naik, tentunya masalah kepada anggaran dan fiskal ya. Defisit anggaran dan fiskal, karena kalau harga naik tentunya subsidi BBM juga akan naik ya, dan kecuali harga BBM-nya mau dinaikkan. Nah, itu jadi pemerintah yang baru, masih 6 bulan lagi, a lot of things can happen in 6 months, but it could be, kalau terjadi eskalasi, pemerintah yang baru yang akan masuk di bulan Oktober akan mengalami ketidakpastian yang tinggi, harga minyak yang tinggi, di mana dilema kembali lagi mengenai subsidi harga minyak, subsidi BBM. Kalau kita pernah membayangkan mungkin itu satu hal yang perlu dilakukan, mengurangi subsidi BBM. Jadi ini mungkin beberapa hal yang secara garis besar yang saya bisa sampaikan terkait dengan dampak ekonomi. Pasti yang lain bisa menambahkan dengan lebih detail lagi. Terima kasih. Terima kasih Profesor Mari Pangestu. Jadi pas banget untuk memberikan overview di awal. Pembicara berikutnya tentu di bidang masing-masing akan lebih detail. Saya langsung mengundang Profesor Tutuka, Dirjen Migas Kementerian ESDM, untuk bisa menyampaikan review sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang sebetulnya dimunculkan oleh Bu Mari. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Selamat malam Bu Mari Pangestu dan juga salam kenal. Juga kepada pembicara yang lain, ada Pak Dino Patijalal, Profesor Bambang Bojonegoro, Pak Teguh, dan Bu Alisa. Terima kasih Mbak Eni. Jadi Mbak Uni, saya akan mulai dulu dari yang umum dulu sebentar. Tentunya ini dampak jangka pendek ini kita memerlukan kehati-hatian
karena prediksi yang lebih panjang saya kira akan kurang akurat. Jadi kita lihat dulu respons saat ini, kita tunggu dulu baru kita melihat lebih ke depan. Yang pertama adalah ini akan tergantung dari reaksi investor, produsen, dan konsumen dalam melakukan assessment terhadap risiko ya, ke depan. Jadi seperti contoh, bagaimana potensi respon Israel memengaruhi ya, persepsi kemungkinan terjadinya eskalasi pasar. Ini juga perlu dilihat. Kemudian yang penting juga, yang kedua adalah harga minyak ke depan itu akan sudah mengandung risiko geopolitik. Yang ketiga adalah anggota-anggota OPEC saya kira akan meredam kenaikan harga minyak ke depan untuk menyeimbangkan. Nah, sebagai rule of thumb bahwa kenaikan primary risiko geopolitik kurang lebih antara 5 sampai 10 dolar per barrel. Jadi saya juga sependapat dengan akan kenaikan mencapai 100 USD per barrel, kurang lebih sependapat dengan itu. Baik, saya akan sampaikan tayangan beberapa slides. Silakan Pak Aldi, supaya lebih jelas. Ya. Di slideshow, ya, tolong di slideshow. Ya, jadi ini yang kita amati bahwa dari tahun 2024 ini saja pada bulan Februari kenaikannya sudah kelihatan menanjak terus. Jadi kurang lebih itu 5 dolar per bulan kenaikan itu sebelum kejadian saat ini. Nah, jadi kalau ini ada lagi dengan adanya konflik baru ini, Iran menyerang Israel, ini sebetulnya tidak jauh dari angka 100. Jadi saya tadi menyatakan bahwa sependapat kemungkinan besar harga ICP akan naik 100. Tetapi apakah itu akan berkelanjutan atau spike? Nah, saya lebih cenderung untuk menunggu dulu ya, apa reaksi dari Israel dan Amerika terhadap konflik tersebut. Jadi masih sulit diprediksi dan kemungkinan bisa lebih cenderung untuk spike ya dalam waktu yang tidak lama. Oke, baik. Kemudian saya akan masuk ke slide, tolong ke slide 9 dan selanjutnya slide 10 ke bawah. Next slide. Jadi, nah ini yang kami coba pantau dalam waktu 40 bulan, kurang lebih 40 bulan ke belakang. Yang merah itu adalah kurs ya. Kurs, jadi yang ke kanan. Slope-nya itu kalau kita slope-nya kurang lebih kira-kira 50 ya, 50 rupiah per bulan. Jadi walaupun naik turun, tetapi sebetulnya naik. Walaupun fluktuasi, tapi secara umum adalah naik. Nah, kalau kita soroti ICP, sebetulnya yang dari bulan Februari atau Maret, April tadi, itu naik terus. Dan kenaikannya kurang lebih 5 dolar per bulan. Jadi keduanya ini sangat tidak menguntungkan. Ya, kalau di total ya pengaruhnya untuk Indonesia. Baik, saya kembali ke slide 6 sebagai rangkuman apa yang akan bisa mungkin kita cermati di Indonesia ya. Yang pertama adalah untuk siap kenaikan ICP 1 dolar per barrel itu akan berdampak pada kenaikan PNBP sekitar 1,8 triliun. Tapi kenaikan subsidi kurang lebih juga hampir sama, 1,8 triliun. Dan kompensasi 5,3 triliun. Jadi sangat besar kompensasinya. Kemudian untuk kenaikan kurs, jadi tambahannya itu setiap 100 rupiah per dolar akan berdampak pada PNBP kenaikan 1,8. Tapi kenaikan subsidi energi sekitar 1,2 dan kompensasi sekitar 3,9 triliun. Oke. Baik, selanjutnya mengenai subsidi dan kompensasi BBM, solar dan subsidi LPG, jika ICP tadi kita perkirakan naik sampai 100 dengan kurs yang 15.900, maka subsidi dan kompensasi BBM naik menjadi 200 sampai 250 triliun. Dari sebelumnya, ya dari yang sekarang kita asumsi ya di APBN 2024 sebesar 161 triliun. Kemudian untuk LPG juga menjadi 106 triliun dari asumsi sekarang ini APBN 83,2 atau 83,3 triliun.
Nah, tentunya totalnya ini akan sangat besar kalau kita totalkan, itu bisa sampai 213 ya, total subsidi kompensasi baik BBM maupun LPG. Nah, kalau naik ke 110, ini akan menjadi jauh lebih besar, totalnya mungkin sekitar 350 triliun nanti tambahannya. Ya. Menjadinya. Jadi itu yang kurang lebih gambaran untuk detailnya bahwa untuk setiap kenaikan yang paling besar, untuk setiap kenaikan ICP itu yang berpengaruh $5 yang paling berpengaruh besar pertama terhadap subsidi LPG. Ini akan bertambah sekitar 5 triliun. Kemudian yang kedua, yang paling besar sebenarnya, setiap kenaikan ICP $5 per barel, kompensasi solar yang paling bawah itu 6,42 triliun. Jadi dua itu yang paling besar kenaikannya. Jadi kita dari sini kita melihat bahwa ada kenaikan PNBP tetapi untuk subsidi dan kompensasi jauh lebih besar. Baik, saya akan loncat ke yang terakhir akan saya sampaikan ke slide 24. Nah ini, yang perlu kita cermati bersama, tadi Bu Maria Eka Pangestu bagaimana dampaknya ke Indonesia. Jadi ini Pertamina ini mengimpor solar, mengimpor BBM dan mengimpor juga crude oil. Ya, jadi importnya crude oil lebih besar daripada importnya BBM lebih besar daripada impor crude oil. Nah, kita lihat di sini import BBM dulu. Nah, jadi impor BBM dari beberapa negara, terutama paling besar dari Singapura, ya, yang sebelah gambar pai tengah itu, Singapura itu besar, paling besar, 56% lebih. Kemudian ada Malaysia, ya, yang kedua terbesar. Sedangkan untuk LPG itu terbesar dari Amerika, 45, hampir 40%. Nah, kemudian dilanjutkan dengan United Emirates Arab dan kemudian Qatar. Jadi di sini kita melihat ada negara yang bisa terlibat konflik ya, nah, misalkan di LPG dengan Amerika yang berhubungan dengan import LPG-nya. Nah, kalau Singapura kita tahu mungkin asal dari minyaknya dari berbagai macam tempat ya. Nah, untuk import crude, Indonesia sebagian besar mengimpor dari Saudi Arabia dan Nigeria. Nah, jadi kalau dari Saudi Arabia tentunya ada berpengaruh ya. Hal itu yang sekarang sedang disimulasikan ya oleh Pertamina berbagai macam cara untuk mengantisipasi kondisi kalau terjadi eskalasi yang berlanjut. Demikian, Mbak Uni dan kita nggak ada impor dari Iran ya, masuk sanction country ya, Pak Dirjen ya? Tidak ada, walaupun kita menjalin kerjasama dengan Iran, tetapi tidak mudah untuk melakukan dalam implementasinya. Jadi kita sampai saat ini tidak ada. Oke, tadi presentasi Bapak itu berarti yang sudah menjadi bahasan dan kayak semacam apa ya, simulasi ya, apa yang akan terjadi berkaitan dengan bagaimana nanti eskalasi yang dari sekarang terjadi konflik Iran dengan Israel ya, Pak Dirjen? Ya, jadi kalau terjadi eskalasi, kita harus antisipasinya kurang lebih bahwa mungkin pertama ya kita mengidentifikasi ya sumber-sumber impor kita. Jadi kalau ada terjadi dibelokkan kemana kurang lebih gitu, dicarikan di tempat lagi yang mana. Itu yang penting Pak. Ya. Baik, terima kasih Prof. Tutuka. Kita ke geopolitik Polugri supaya lengkap ininya perspektifnya buat peserta dan juga terutama saya dan teman-teman jurnalis nih yang dalam 48 jam ini mencoba untuk mendapatkan pencerahan dari situasi yang terjadi. Ambasador Dino Patijala ini kalau kemarin di Twitter tuh sempat trending topik salah satunya adalah World War III ya. Tapi ada juga yang ngetawain, nggak mungkin karena kan ya Israel lagi banyak dimusuhin, kemudian Iran juga nggak segitunya apa namanya dampaknya terhadap geopolitik di dunia ini. Tapi yang benarnya tuh seperti apa dan bagaimana Indonesia semestinya menyikapi hal ini? Silakan Ambasador Dino. Ya. Terima kasih. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat Lebaran dan maaf lahir batin, terutama kepada Uni Lubis ya. Kenapa? Karena kepada yang lain saya tidak ada dosa ya. Kepada Mbak Yuli, Pak Tutuka juga baru kenal,
Pak Bambang juga saya selama ini baik-baik saja, Alisa dan lain sebagainya, Mbak Mary juga, tapi Mbak Uni saya banyak dosa, mohon dimaafkan. Tapi dosanya juga bukan fisik ya, bukan lahir ya, dosa batin ya. Kalau saya suka nyebelin, nggak jawab telepon dan lain sebagainya, mohon maaf ya, dengan tulus hati. Right. Nah, pertama mengenai serangan Iran, kalau saya tuh, to be honest, saya bisa pahami loh, ya. Kenapa? Israel itu menyerang konsulat Iran di Syria, dan itu wilayah diplomatik. Jadi wilayah bagian dari teritori Iran di luar negeri. Ya, saya nggak membayangkan ada nggak negara di dunia ini, mungkin termasuk Indonesia gitu ya, kalau KBRI kita dimanapun dibom dan kemudian 7 orang meninggal, warga kita, kemudian kita diam aja, nggak mungkin tuh, ya nggak mungkin. Kalau kita punya rudal, kalau kita punya ini, kita pasti ngebales, right? Jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan Iran itu predictable. Dan bahkan kalau itu terjadi pada Amerika, pasti Amerika melakukan yang sama. Kalau terjadi pada Israel, pada siapapun, Saudi, pasti mereka melakukan hal yang sama. Jadi itu satu poin ya. Nah, kedua, nampaknya ini akan mengarah pada kemungkinan escalated tit for tat. Ya, tit for tat itu begini. Jadi selama ini kan Israel sama Iran berkelahi dalam apa yang dinamakan proxy war atau shadows war gitu ya. Jadi di dalam dunia gelap gitu, menggunakan pihak ketiga dan di tempat lain gitu ya. Nah, sekarang Israel udah nyerang konsulat Iran di Suriah, kemudian Iran untuk pertama kalinya menyerang langsung wilayah Israel untuk pertama kalinya juga ya. Nah, tapi Iran udah bilang, dubesnya di PBB, oke, dengan ini the matter is concluded, dia bilang ya. Jadi bagi Iran kami udah balas dan udah selesai ya, dubesnya di PBB. Terserah Israel, dia bilang. Kalau Israel mau balas, kita akan balas lagi, right? Nah, jadi udah ada tit for tat nih ya. You lakukan ini, kami balas ini gitu. Masalahnya apakah akan ada escalated tit for tat, dan ini very likely ya, very likely dalam arti apa, pasti Israel akan ngebales ya kan, cuma dalam bentuk apa, di mana ya, dan lain sebagainya itu masih kita perlu lihat. Kalau Iran kan kemarin menyerangnya dengan rudal Shahid ya, Shahid itu agak apa ya, bukan primitif, agak lemah gitu ya, karena kecepatannya 200 km ya, beban yang dibawa 50 kg, jadi lebih gampang dilihat lawan dan gampang dinetralisir, sehingga sekitar 99% itu rudal sama drone-nya itu nggak kena sasaran, hanya satu yang lolos gitu ya. Nah, sementara di lain pihak Israel punya kemampuan yang jauh lebih tinggi, lebih canggih teknologinya ya, apakah dalam bentuk drone atau long range missiles yang lebih cepat dan lebih susah ditangkis gitu ya. Nah, kalau opsi itu yang diambil Israel, maka eskalasi akan jauh lebih cepat ya, jauh lebih cepat, dan ini mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ini adalah konflik antara dua negara yang punya banyak backing dan konco gitu ya. Israel kan tadi backingnya banyak ya, Amerika, Inggris ya, walaupun Amerika udah bilang mereka nggak akan bantu counter retaliation ya, Israel kalau terjadi, tapi tetap aja Amerika adalah backing dari Israel, Inggris dan juga negara-negara Barat. Sementara Iran konconya Suriah ya, Houthi, Hezbollah di Lebanon, dan lain sebagainya gitu, right? Jadi potensi Rusia gimana? Rusia Dan tentu China? kalau China kemarin memainkan peranan konstruktif ya, mendinginkan konflik antara Saudi dan Iran, dan juga sudah membangun hubungan dengan Hamas. Kalau Rusia jelas berada di pihak Suriah ya, dalam perang di Suriah, dan juga punya hubungan
dengan Iran, dan konon katanya Iran juga membantu mengirim senjata kepada Rusia untuk perang di Ukraina, ya. Cuma itu tentu hal yang bisa dikonfirmasikan oleh Iran gitu ya. Tapi in the immediate neighborhood itu paling nggak dua pihak ini punya konconya, ya. Yang alhamdulillahnya apa? Negara-negara Arab umumnya tidak mau ada perang dan tidak mau kalau ada konflik ini meluas, ya. Kita lihat kemarin misalnya Jordan ikut menembak drone atau rudal yang ditembakkan oleh Iran gitu, ya kan. Dan banyak juga fasilitas yang menembak jatuh rudal ini ada di wilayah Arab Saudi, ya. Jadi secara tidak langsung gitu ya, Saudi juga membolehkan upaya untuk menembak jatuh rudal-rudal dari Iran, ya. Nah, yang jadi masalah juga adalah tidak ada mekanisme untuk meredam konflik antara Iran dan Israel, ya, di kawasan, ya. Misalnya ada negara GCC kayak ASEAN-nya dari Timur Tengah gitu ya, tapi di GCC itu Israel nggak masuk dan Iran juga nggak masuk, right? Jadi GCC praktis agak lemah gitu. Mereka tidak punya tali untuk mengikat kedua pihak ini untuk lebih berdamai. Arab League juga, ya, ada kelompok namanya Arab League, Liga Arab. Israel nggak masuk dan juga Iran nggak masuk di sana gitu. Jadi mekanisme kawasan yang ada itu tidak berdaya untuk membantu menanggulangi konflik ini, ya. Nah, sementara di Amerika sendiri memang tadi Ibu Mary udah bilang sangat hati-hati. Mereka jelas mendukung Israel, tapi untuk mendukung counter retaliasi mereka sudah menyatakan tidak akan mendukung. Dan jangan lupa di Amerika sendiri berkaitan dengan politik pemilu di Amerika Serikat, nasib Joe Biden itu tergantung pada swing states di mana Muslim itu menjadi penentu, ya kan. Misalnya di mana di Michigan, di Minnesota, di Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada, Pennsylvania. Ini adalah swing states di mana suara dari voter Arab atau Muslim itu semakin berpengaruh dan bisa menentukan siapa yang akan menang, apakah Donald Trump atau Biden. Jadi ini juga menjadi suatu dimensi politik yang cukup penting di Amerika, ya. Sementara di Israel sendiri, bahkan sebelum serangan ini Netanyahu popularitasnya jauh merosot, ya, jauh sekali merosot. Tapi orang bilang, beberapa analisa bilang dengan serangan Iran ini popularitasnya bisa kembali naik karena dia memposisikan Israel sebagai korban, walaupun sebenarnya dia ini menyerang konsulat Iran di Suriah, ya. Mengenai apa yang bisa dilakukan Indonesia, loh, kita tidak punya akses ke Israel, jadi lupakan itu, ya kan, lupakan itu. Tapi kan kita punya hubungan dengan Iran. Dan bahkan kita selalu membanggakan hubungan kita dengan Iran sebagai wujud dari bebas aktif kita. Iran juga senang dengan Indonesia, baik dengan Indonesia gitu, ya. Sewaktu saya di pemerintahan juga banyak, pernah saya dengan Ibu Mari juga kalau nggak salah ke Tehran, ya, untuk kunjungan bilateral dan lain sebagainya. Jadi gunakan itu tuh, ya. Statement of press statement, wah kita harus deeskalasi, is fine dari Kemlu, tapi akan lebih bermanfaat kalau kita paling nggak mencoba menggunakan hubungan bilateral kita dengan yang baik dengan Iran untuk bilang, hey please restrain yourself, ya kan, kamu udah membalas, ya udah, we don't want a regional war karena kita semua akan terkena dampaknya. We have to use it. We have to use that bilateral contact. Kalau nggak, buat apa kita punya hubungan yang dengan susah payah kita bangun, tapi kita tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang diperlukan seperti ini. Mungkin itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Ambasador Dino. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman jurnalis. Ada beberapa ke Pak Dirjen Migas juga. Kalau bisa sempat sambil dibaca, nanti saya akan mengundang untuk menjawab. Sekarang Profesor Bambang Brojo. Jadi ini bisa melengkapi, terutama misalnya, ya, saya ngajuin pertanyaan yang provokatif nih, Prof. Semuanya bilang, dolar bisa, rupiah bisa 17.000 nih. Misalnya, ya, apakah misalnya akan seperti itu dan kondisi seperti apa yang mendorong ke sana dari situasi yang sekarang sedang terjadi di Timur Tengah? Silakan, Prof.
Terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mungkin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mari, Pak Dirjen maupun Pak Dino. Ya, pertama ya kalau kita bicara kondisi ini ekonomi harus bicara dengan asumsinya dulu. Nah, asumsinya adalah bahwa konflik saat ini sifatnya bilateral, ya artinya Iran dengan Israel. Tetapi seperti disampaikan Pak Dino, Irannya ini Iran yang extended, jadi juga termasuk Houthi yang ada di Yemen, Hezbollah, ya maupun Hamas sendiri. Ya, jadi memang yang kita harus perhitungkan di sini bukan hanya Iran sebagai suatu negara, tapi Iran sebagai suatu kekuatan yang punya pengikut istilahnya, ya di berbagai wilayah di Timur Tengah, dan kebetulan wilayah-wilayah tersebut berbatasan dengan Israel, ya, dan atau punya pengaruh misalkan terhadap Laut Merah. Nah, saya coba melihat dampaknya, ya termasuk nanti ke rupiah, ke Indonesia melalui 3 jalur ya. Satu adalah keseimbangan eksternal dengan neraca pembayaran, kedua terkait inflasi, dan terakhir pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, untuk keseimbangan eksternal sebenarnya sebelum ada ribut-ribut Israel bahkan dengan Hamas, ya, kita melihat bahwa trade balance kita, neraca perdagangan kita yang selalu surplus untuk waktu 2 tahun lebih, saya lihat angkanya makin lama makin kecil. Masih surplus, terakhir tapi sudah di bawah 1 billion US dollar. Jadi ini sebenarnya sudah mulai lampu kuning. Jangan-jangan kita tidak bisa lagi melanjutkan surplus di neraca perdagangan. Nah, kenapa ini kritikal? Karena kinerja kita secara eksternal akan dilihat dari keseimbangan di current account, ya, neraca berjalan yang merupakan gabungan dari neraca perdagangan barang dan jasa. Nah, kalau melihat kondisi saat ini, agak sulit kita membayangkan neraca perdagangan barang kita akan membaik, ya. Pertama karena tadi harga-harga naik, kemudian kemungkinan distribusi terganggu, terutama yang melalui Laut Merah ataupun Selat Hormuz, ya. Dan kemudian yang sudah pasti era komoditi booming sudah lama berakhir, ya, sudah tahun lalu. Ditambah memang tingkat bunga tinggi membuat permintaan global memang menjadi lemah, ya. Jadi ekspor kita apakah yang manufacturing ataupun yang komoditas, dua-duanya tidak punya prospek bagus, ya. Meskipun ada pelemahan rupiah, karena biasanya international trade akan mengatakan bahwa kalau kita punya currency yang melemah, itu bagus untuk ekspor. Tapi masalahnya ekspor kita masih didominasi oleh komoditas, ya, bukan oleh produk manufacturing, ya, sehingga melemahnya rupiah terhadap US dollar itu tidak terlalu membantu dalam konteks daya saing, terutama untuk produk manufacturing, ya. Nah, kalau keseimbangan di sektor jasa, neraca perdagangan sektor jasa, ini menurut saya akan lagi makin berat, ya, makin berat karena salah satu yang bikin defisit di situ adalah freight, shipping, ya, dan dengan melemahnya rupiah terhadap US dollar ditambah dengan kemungkinan terganggunya jalur distribusi terusan Suez, Laut Merah, Selat Hormuz, ya, termasuk Indian Ocean yang dekat-dekat daerah Jazirah Arab dan Iran, maka saya khawatirkan justru current account defisit kita itu bisa melebar, ya. Dan ini tentunya harus dijaga karena ini juga bisa membuat sentimen negatif tadi pertanyaan Uni mengenai rupiah, ya. Kalau kita punya current account defisit, ya, defisit neraca berjalan yang punya potensi membesar, itu bisa membuat orang lebih agak khawatir terhadap kemampuan Indonesia untuk menyeimbangkan neraca eksternalnya. Nah, harapan kita kan sebenarnya dari arus modal, ya, neraca arus modal, terutama dari inflow. Tapi ya seperti yang Bu Mari dan yang lain katakan, yang pasti akan terjadi outflow, ya. Bahkan nggak usah jauh-jauh lah, ketika Israel dan Hamas ribut-ribut, itu dalam waktu 4 hari sesudah kejadian Israel dan Hamas itu ribut, ada outflow dari SBN kita, surat berharga negara kita, sekitar 4 triliun. Hanya dalam waktu 3 hari, 4 hari setelah kejadian Israel Hamas. Itu baru Israel Hamas yang sifatnya sangat lokal sebenarnya, ya, cuma
istilahnya seperti isu internal di Timur Tengah. Nah, ini kan isunya lebih besar dari itu. Jadi memang kita tidak bisa berharap dari arus modal, apalagi kemungkinan Federal Reserve tidak akan menurunkan tingkat bunga cepat-cepat, ya. Kalau Mbak Uni lihat hari ini, kenapa rupiah memang menghadapi pelemahan sebelum ada isu Iran-Israel, itu lebih karena dolar menguat terhadap semua mata uang. Kenapa dolar menguat terhadap semua mata uang? Karena semua pihak dalam tanda petik agak ini apa istilahnya bahasa gampangnya kecelek, karena mereka menyangka bahwa Federal Reserve akan segera melakukan cut rate, ya, melakukan pemotongan suku bunga, yang ternyata ya saya sendiri juga prediksinya nggak mungkin sebelum tengah tahun ini, ya, karena tingkat inflasi di Amerika itu masih di atas apa yang ditargetkan oleh si Federal Reserve. Demikian juga yang saya cek terjadi di Jepang misalkan. Nah, jadi intinya secara eksternal memang kita akan menghadapi tantangan yang serius, dan ini yang bisa membuat rupiah menjadi tertekan. Tapi tertekannya sampai berapa tentunya ini yang paling sulit, ya. Yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia adalah mencoba menahan agar stabilitas dari fluktuasi, maksudnya agar fluktuasi nilai tukar dolar itu bisa lebih destabilize, ya, dengan intervensi. Tapi juga BI tidak mungkin menggunakan cadangan dolarnya begitu saja, cadangan devisa begitu saja untuk melakukan intervensi, karena akibatnya akan fatal, ya. Karena memang ya kondisinya seperti itu. Bahkan kalaupun misalnya BI menaikkan suku bunga, barangkali juga efeknya tidak terlalu kuat, ya, karena memang yang kejadian adalah dolar menguat terhadap semua mata uang sebagai akibat tingkat bunga yang tinggi, ditambah sekarang gara-gara Iran-Israel ini, seperti biasa investor akan safe haven, akan mencari tempat yang paling aman. Tempat yang paling aman itu selalu dua. Satu US dollar, mata uang, satu lagi USD bond, treasury bond, ya. Nah, kemudian sedikit mengenai inflasi, tampaknya ini yang barangkali perlu diwaspadai di Indonesia. Saat ini kita punya inflasi ya istilahnya masih agak sedikit di atas target, ya, terutama karena inflasi harga pangan bergejolak, terutama harga beras, ya. Nah, dengan adanya kejadian Iran-Israel ini, tentunya akan sangat bergantung tadi pada yang disampaikan Pak Dirjen, seberapa jauh harga minyak akan melonjak. Tapi kita jangan lupa, 2022, ya, kita itu pernah mengalami inflasi di atas 5%, ya, yang barangkali di atas rata-rata. Kenapa? Karena pada waktu itu perang Rusia-Ukraine yang membuat harga minyak di atas 100 US dollar. Nah, ketika harga minyak di atas 100 US dollar, kita juga ingat, terpaksa pemerintah harus menaikkan harga BBM, ya, karena subsidinya artinya sudah terlalu banyak. Kalau nggak salah sudah 500 triliun sendiri hanya untuk BBM. Nah, saat itu juga pasti inflasi akan terpengaruh. Jadi perkiraan saya kalau mengenai inflasi, akan ada tekanan inflasi agak lebih tinggi. Satu, karena memang masalah di dalam negeri, yaitu harga pangan bergejolak. Yang kedua adalah inflasi yang kemungkinan berasal dari harga yang diatur pemerintah, ya. Apakah itu BBM, apakah LPG atau yang lainnya. Ditambah tentunya jangan lupa imported inflation sebagai akibat dari pelemahan rupiah dan juga sebagai akibat dari gangguan distribusi. Terakhir, pertumbuhan ekonomi targetnya kan 5% tahun ini. Sebenarnya sampai sebelum ada eskalasi Iran-Israel, semua pihak yakin 5% tercapai. Tapi barangkali kalau eskalasi ini menjadi lebih besar atau lebih lama paling tidak, atau menimbulkan kegamangan bagi banyak pihak, mungkin akan challenging, ya, target 5%. Mungkin bisa agak terdorong ke bawah ke 4,6 sampai 4,8% karena gangguan dari tadi, ya, keseimbangan eksternal yang terganggu, ditambah dengan potensi inflasi, ditambah lagi tentunya sumber-sumber pertumbuhan kita sangat bergantung pada konsumsi dalam negeri. Jadi harapan satu-satunya agar pertumbuhan ekonomi masih bisa 5% adalah dampak dari pilkada. Tapi kalau melihat dampak dari pemilu kemarin, pemilu sekarang ini agak beda sama pemilu yang terakhir, ya. Pemilu yang sebelumnya maksudnya. Karena pemilu sekarang ini orang mainnya di medsos. Jadi tidak banyak dampak konsumsi yang di luar konsumsi data atau internet, ya. Sedangkan
Yang pilkada kemungkinan tidak akan beda jauh, meskipun barangkali intensitas konsumsi yang sifatnya fisik masih mungkin terjadi. Mungkin itu Mbak Uni tanggapan dari saya. Terima kasih Prof. Bambang, lumayan lengkap nih. Rupiah, kemudian inflasi, dan apa yang bisa, apa yang perlu kita antisipasi di bidang ekonomi. Pembicara terakhir adalah Alisa Wahid. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Teguh di awal, jadi setiap kali ada terjadi sesuatu di Timur Tengah, itu nggak langsung tuh mungkin ada semacam proximity ya, kalau istilah jurnalistik Ya. itu, kedekatan kita karena itu terjadi di kawasan di mana banyak populasi muslimnya ya. Tapi kali ini Iran itu Syiah, kita mayoritasnya Sunni ya. Israel jelas gara-gara kemarin dia menyerang Palestina, Hamas, posisinya nggak oke banget lah di mata masyarakat Indonesia. Tapi gimana Alisa melihat dan juga mengharapkan bagaimana kita warga Indonesia tidak kemudian menjadi gontok-gontokan atau terpengaruh atau merusak tatanan yang ada di masyarakat kita dari konflik yang sekarang terjadi. Ya, oke. Terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir dan batin juga. Sebetulnya tema kita hari ini kan lebih ke dampak ekonomi ya, dan saya tahu kalau dampak ekonomi itu yang langsung tadi yang sudah dibicarakan oleh para pembicara. Kalau kita bicara aspek sosial politiknya, ini sebetulnya kan Iran sudah menyatakan ya bahwa ini sudah concluded gitu. Artinya ya mereka hanya tadi yang tit for tat tadi itu hanya membalas karena mereka membalas serangan Iran, lalu kemudian yang kedua serangan Israel, yang kedua karena utusan Iran di PBB kan mengirim surat meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk gitu dan rapat, tapi itu tidak dilakukan. Makanya kemudian kemarahan Iran itu diwujudkan dengan situasi saat ini. Dan saya setuju ini tergantung eskalasinya. Di Al Jazeera tadi pagi itu ada narasumber yang mengatakan bahwa sebetulnya ada pangkalan militer Israel yang kena rudal gitu, tapi itu tidak di-disclose oleh Israel. Amerika Serikat menyatakan bahwa ini bagus sekali responsnya Israel, strategi Iron Dome-nya berhasil dan lain-lain. Amerika Serikat memang kemarin sempat kesel dengan Israel kan, karena Israel kan nggak nurut juga gitu ya dengan himbauannya Amerika Serikat. Bahkan ada orang Amerika Serikat yang kemudian meninggal dunia, bagian dari World Central Kitchen itu yang diserang oleh pasukan IDF itu ya, dan itu membuat AS mengutuk serangan IDF ke World Aid aid workers atau pekerja kemanusiaan. Tapi toh itu nyatanya juga Israel nggak nurut gitu. Jadi kalaupun sekarang Amerika Serikat itu mengharapkan agar nggak terjadi eskalasi, kalau Israelnya tetap membalas, itu mau tidak mau pasti Amerika Serikat juga akan berpihak. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah kemudian kalau Israel akan terus melakukan serangan membalas Iran, itu kemudian Amerika Serikat akan akhirnya memilih untuk ikut juga terlibat. Kita tahu tahun 1990-an bagaimana Amerika Serikat masuk ke perang Kuwait, lalu kemudian tahun 2000-an ketika membalas serangan 9 September, itu kan memporak-porandakan Timur Tengah ya. Nah makanya bagaimana ini tidak akan terjadi eskalasi, kita kayaknya kok saya menduganya masih akan ada eskalasi itu gitu, sehingga tentu saja kita harus bersiap-siap dengan itu. Apalagi USS Eisenhower, saya tahu karena ada nama Eisenhower-nya. USS Eisenhower sudah berada di area situ, udah siap-siap dengan
armada perang dan lain-lain gitu. Apakah itu akan membuat Rusia dan Cina akan masuk dalam perang ini? Nah, kalau untuk Indonesia secara politik kita nggak punya dilema karena memang kita selalu dalam posisi membela Palestina dan berseberangan dengan Israel. Tapi target sentimen itu nanti mungkin kalau orang Indonesia itu target sentimennya ke Amerika Serikat ya sebagai dalam tanda kutip proksinya Israel di sini. Jadi saya memperkirakan akan ada demo-demo lah ke Dubes Amerika Serikat dan lain-lain gitu. Nah, dampak baiknya justru yang tadi Mbak Uni sampaikan soal Sunni Syiah itu kan memang jelimet karena karena Iran itu sebetulnya mereka pada posisi yang selalu bersaing dengan Arab Saudi. Bahkan kita tahu dampaknya dulu ketika Iran itu membuat strategi kebudayaan masuk ke Indonesia, lalu kemudian Arab Saudi meningkatkan influence-nya juga dengan membuka LPIA LP benar ya, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab itu ya di Indonesia, yang itu kalau di kalangan Islam tradisionalis di Indonesia itu dianggap sebagai pintu gerbang Wahabisme kemudian menyebar menguat di Indonesia gitu. Nah, apakah ini situasinya justru akan membantu sentimen publik Muslim yang selama ini kemudian menguat sikap anti Syiah itu kemudian justru sekarang akan mereda gitu, Mbak Uni. Justru ada dampak baiknya kalau menurut saya. Kenapa? Karena Iran dalam hal ini sedang dipandang sebagai hero bagi Palestina, gitu, bagi masyarakat Muslim yang mendukung Palestina. Gitu. Jadi justru kita akan menerima dampak positif dengan posisi Iran sekarang melawan Israel, karena orang-orang Muslim di Indonesia tuh sangat ingin Palestina tuh dibela, dan kita sudah kebanyakan orang sudah frustrasi. Sekarang Iran muncul justru menjadi hero-nya gitu, sehingga itu justru akan menurunkan sentimen anti Syiah itu gitu. Tapi pada saat yang sama saya juga memperkirakan nanti kalau misalnya kemudian sikap Muslim Indonesia itu sangat mendukung Iran, maka apakah itu juga akan berdampak pada aliran-aliran yang lain. Walaupun Saudi Arabia sekarang ini kan mereka tidak terlalu mempropagate menyebarluaskan paham Wahabisme itu gitu. Jadi di sini kita justru sebetulnya saya berharap sentimen anti Syiahnya itu justru akan berkurang, jadi munculnya jadi ya semangat orang Islam aja gitu. Itu satu. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat potensi kemudian ada gesekan di lapangan juga. Nah, yang terakhir ini yang sedikit tentang ekonomi, Mbak. Sebetulnya posisi Israel menyerang Iran, yang itu adalah negara Muslim, itu saya menduga akan kembali memunculkan boikot produk pendukung Israel. Nah, itu tuh sebetulnya dampaknya cukup besar ya di Indonesia ya. Banyak perusahaan yang dituduh masuk menjadi pendukung itu yang kemudian mereka mengalami benar-benar penurunan omset dan volume bisnis dan lain-lain. Itu juga salah satu yang mungkin akan kita hadapi juga dampak dari sini. Tapi sekali lagi semuanya sih tergantung eskalasi. Moga-moga Indonesia justru mengalami dampak positif dari sisi itu, sosial politik itu, dan juga seperti tadi kata Pak Dino Patijalal, peran Indonesia untuk perdamaian dan kestabilan kawasan Timur Tengah itu bisa kita perkuat sih dengan posisi Indonesia. Gitu, Mbak Uni. Baik, terima kasih Alisa Wahid. Jadi lumayan lengkap nih perspektif kita siang hari ini, dan saya ingin mengajak pembicara Bu Mari pamit karena sudah tengah malam, tapi ada Profesor Bambang di sini sesama fellow menugasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berkait eko. Tapi beberapa pertanyaan mungkin saya mengundang Dirjen Migas Profesor Tutuka untuk menjawab ya, mulai dari ada Putu Indah. Nanti ada pertanyaan juga buat Prof Bambang dan Dino, saya lihat udah ada. Ini dari Jakarta Post, Pak Dirjen. Ya. Saya membaca bahwa dampak kenaikan harga minyak, atau sudah baca atau perlu saya bacakan, Pak Dirjen? Sudah saya baca, jadi langsung. Ya.
Ya. Silakan, yang pertanyaan untuk Pak Dirjen, silakan langsung dijawab, Pak. Ya, terima kasih. Sampai saat ini kami lebih cenderung untuk ini masih short term gitu. Jadi kita tidak perlu berpikiran jauh, tapi dengan lebih serius, lebih detail lah gitu. Tapi kita cukup mempersiapkannya. Ya. Dan saya lebih cenderung untuk ini short term dulu. Karena begini, pada dasarnya menurut saya banyak negara, banyak pihak itu lebih suka ke harga minyak yang 70-80, tidak suka terlalu tinggi. Dan ini selalu diupayakan juga oleh pihak-pihak yang terkait, misalkan kayak OPEC gitu. Ini akan faktor yang sangat kuat untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang eskalasi. Kemudian untuk jawaban yang kedua, kami telah melakukan simulasi dampak ini dengan berbagai parameter, kurs, ICP, dan faktor-faktor lain eksternal. Itu yang akan kami sampaikan untuk pihak-pihak terkait bahwa ini loh kurang lebih dampaknya. Kemudian itu akan diharapkan kami dengan masukan itu bisa diambil untuk pengambilan keputusan. Saya kira itu unik. Berarti yang ini ada yang pertanyaan dari Antara yang soal harga BBM tidak berubah sampai Juni sebagaimana disampaikan Pak Menteri SDM tuh masih seperti itu kondisinya ya? Ya, masih seperti itu. Karena tadi sekali lagi bahwa ini kami masih berpikiran ini short term gitu. Jadi karena kecenderungan dunia atau banyak pihak itu tidak menginginkan harga yang terlalu tinggi. Dan kalau kita amati ya, selama 100 tahun harga minyak itu sebenarnya lebih cenderung rendah. Nah, kalau spike itu karena ada seperti ini, ketika gangguan geopolitik ini spike. Spike-nya nanti terus kemudian turun, kakinya mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun ya, kakinya spike itu, terus kemudian datar lagi. Jadi dunia kecenderungannya selama 100 tahun itu kalau menurut saya lebih cenderung untuk stabil. Jadi kita perlu hati-hati bahwa ini saya lebih cenderung untuk ini short term dulu gitu. Kecuali ada suatu hal yang luar biasa, nanti kita lihat lagi. Jadi step by step lah, kita lihat, selalu kita amati perkembangannya. Ini yang nomor 3 sama nomor 4 tadi kayaknya udah ada di presentasinya Pak Dirjen ya? Ada, sudah ada di Yang saya. apa namanya pengaruh peningkatan harga dolar 16.000 dengan perhitungan subsidi energi. Tadi presentasinya lumayan lengkap. Kalau nanti boleh kita dapat presentasinya. Ya. Oke. Bisa. Baik. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Dino Patijalal, komentar dari Bambang Harimurti, jurnalis senior, bukankah masalah utama adalah dunia disandra Netanyahu yang ingin terus berkuasa at all cost? Karena kalau tak berkuasa takut masuk bui, itu sebabnya Netanyahu ingin perang terus kan? Itu silakan kalau mau ditanggapi sama ini apa namanya? Peluang, Mbak. Apa peluang yang bisa dimanfaatkan ya, termasuk role dari PBB ya, tadi ada pertanyaan dari RRI. Silakan Bang Dino. Ya, ini saya juga baca di chat ada pertanyaan mengenai PBB dan juga ASEAN ya, Indonesia dan ASEAN. Pertama yang mengenai ASEAN dulu dan Indonesia juga, saya kira kita harus realistis. Kalau kita mau jujur, untuk segala konflik di Timur Tengah, Indonesia dan Asia Tenggara itu bermain di lini kedua, ya, lini kedua. Kalau kita mau jujur ya, kan apa namanya? Kalau kita lihat di mana pernah kita masuk ke lini pertama, ya, lini pertama biasanya kalau Israel Palestina dulu pernah Amerika, Norway dan lain sebagainya, atau enggak negara-negara Arab sendiri gitu ya. Jadi memang kita agak terbatas, kita bermain di lini kedua, dan ASEAN pun juga kan terpecah belah juga mengenai hal ini. Ada perhatian yang lebih besar terhadap Timur Tengah, ya, tapi juga ada negara-negara yang juga tidak banyak perhatian terhadap apa yang terjadi di Timur Tengah gitu ya. Saya yakin misalnya negara seperti Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar juga tidak banyak terlalu memperhatikan masalah di Timur Tengah seperti Indonesia. Kalau PBB, kemarin aja waktu Israel Gaza itu susah banget menelurkan suatu resolusi ya, resolusi di Dewan Keamanan ya, karena selalu diveto oleh Amerika ya. Nah, kalau ini
akan menjadi ajang perbenturan di Dewan Keamanan PBB antara Amerika, Inggris, Prancis juga ya, dengan Rusia dan Tiongkok, right? Jadi dengan perbenturan antara dua pihak yang dua kelompok yang sangat bertentangan ini, kemungkinan besar tidak akan ada suatu resolusi yang efektif dari Dewan Keamanan PBB, karena juga banyak yang melihat Iran seperti momok gitu ya. Kalau kita kan melihat Iran biasa aja, right? Sebagai negara sahabat dan lain sebagainya. Tapi kalau di Amerika misalnya melihatnya udah sangat ideologis. Jadi kalau ada pemerintah atau pihak yang mencoba merangkul Iran atau segala macam itu akan mendapat kecaman. Bahkan ketua House Speaker Amerika Mike Johnson udah menuduh Biden melakukan appeasement terhadap Iran gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dari segi itu saya kira kemungkinan untuk ada resolusi yang disetujui oleh kelima permanent members of Dewan Keamanan PBB akan sangat minim sekali ya menurut saya. Kalau peluang dari Indonesia, menurut saya peluang yang tadi saya sampaikan itu, please make the call, at least. Kan kalau kita main di lapangan bola kan kita harus gocek bola tuh ya, right? Pertama gocek bola dulu, right? Make the call to Tehran. Kita kan kenal dengan menlunya ya, dengan presidennya juga ya. Ask what's going on, what's on your mind. Dan dari sana, once we make the call, kita bisa telepon Amerika. Kita, look, Iran thinks this, gitu. Mungkin we need cari jalan tengah dan sebagainya. Sorry, udah bangun ya. Ya, so at least first make the call, ya, make the call and then go cek bola di lapangan gitu ya. Tapi kalau kita hanya bikin statement dari Jakarta, apalagi dikeluarkan hanya oleh jubir di Kemlu, it has little impact karena semua orang bikin statement, right? Menurut saya kita punya akses terhadap Iran, go cek bola di lapangan. Oke, ada pertanyaan dari Budi Adipotro, co-founder Total Politik, ke Yang Mulia Duta Besar Dino. Kalau ke BHM nanti nanyanya jangan di sini ya, nanyanya di acara Total Politik aja. Eskalasi di Timur Tengah terkait Israel ini bagaimana dampaknya bagi persaingan menuju Pilpres Amerika tahun ini? Gimana para kandidat presiden memakai isu ini juga untuk mengambil efek elektoral? Iya, yang jelas kalau sekarang kan sudah jelas kandidatnya dua ya, Biden sama Trump, dan ada dilema, dua-duanya harus menunjukkan mendukung Israel, dekat dengan Israel, membela Israel. Tapi ada swing states di mana, jadi pemilu Amerika hanya akan ditentukan oleh beberapa jumlah kecil swing states di Amerika ya, termasuk Michigan misalnya, Minnesota, Arizona, Pennsylvania dan lain sebagainya gitu, right? Dan bisa jadi saking ketatnya ini hanya akan ditentukan oleh berapa ratus ribu suara di swing states itu, right? Dan suara dari kelompok Arab ya, Arab voters and Muslim voters semakin besar pengaruhnya gitu di swing states ini. Gitu. Jadi mereka berdua harus mempengaruhi, harus memperhitungkan perubahan kalkulasi dari para pemilih di Amerika ini, gitu, right? Jadi tetap mendukung Israel, tapi gimana caranya juga agar pendukung Arab dan Muslim juga tidak menjauh dari mereka. Sementara ini dari beberapa anekdot yang saya dengar, warga Arab sama Muslim bahkan lebih simpati kepada Donald Trump, ya. Jadi yang angka simpatinya terhadap Donald Trump semakin meningkat. Ya, karena Donald Trump yang menyatakan secara publik dia akan segera menghentikan serangan Israel terhadap Gaza terhadap Hamas di Gaza dan lain sebagainya gitu ya. Jadi termasuk saya dengar juga dari teman-teman diaspora Indonesia, komunitas Muslim itu komentarnya lebih condong ke Trump dan ada yang kecewa terhadap Biden misalnya gitu ya. Tapi this is an ongoing dinamika yang masih terus berlanjut dan masih lama ya kan masih November. So we see what happens then. Tapi jelas ini menjadi isu politik di Amerika. Terima kasih Ambassador Dino. Profesor Bambang, saya mau minta tolong untuk menjawab pertanyaan termasuk dari Patricia Kata Data.
yang bertanya berkaitan tadi Bu Mari Pangsu sempat menyinggung soal IHSG yang bakal terdampak dalam perang Iran-Israel. Apakah bisa dielaborasi bagaimana ini bisa menjadi batu sandungan bagi IHSG? Dengan sekarang IHSG di level 7.000, apakah berarti akan diprediksi akan melemah? Apakah rupiah bisa diselamatkan? Apa katalisnya? Ada juga pertanyaan yang berkaitan dengan perdagangan internasional, dampak dari situasi ini. Silakan, Prof. Ya, pertama kalau kita lihat mengenai IHSG, ya sebenarnya sebelum rame-rame Iran Israel, ya problem dari tingkat bunga tinggi sebenarnya yang lebih berpengaruh terhadap IHSG kita. Jadi setiap kali ada keputusan The Fed yang dianggap tidak sejalan dengan ekspektasi market, maka akan terjadi ya semacam capital outflow, ya. Nah, kalau capital outflow dari Indonesia kan instrumennya dua, ya. Bisa melalui surat berharga negara yang memang dimiliki oleh investor asing maupun melalui saham, ya. Nah, saham itu kalau kita lihat di IHSG, ya, pemegang saham dari asing terhadap emiten-emiten Indonesia itu ada dua kelompok, ya. Ada kelompok yang istilahnya main panjang, ya, artinya dia memang long term investor. Ada yang memang hit and run, ya, lebih mencari profit. Nah, yang memang bergejolak kalau ada kondisi seperti ini adalah yang hit and run ini. Mereka langsung ke safe haven. Safe haven yang saya katakan tadi, either US dollar kalau bicara currency atau US Treasury, ya, kalau bicara instrumen surat berharga. Jadi saya lebih melihat memang akan ada tekanan terhadap IHSG, tapi tekanan itu juga dibagi dengan dampak dari tingkat bunga yang tetap tinggi. Jadi kalau mau dicari asal apa namanya sebab akibatnya gara-gara Iran Israel ini tegang, maka tingkat US dollar akan dicari terus, ya. US dollar akan dicari, Treasury bond juga akan dicari, sehingga itu menyebabkan tekanan baik terhadap indeks harga saham gabungan, ya, karena orang pada safe haven, dan kepada rupiah, ya. Soal rupiah bisa diselamatkan atau tidak, menurut saya ya itu memang yang sekarang sedang dijalankan oleh Bank Indonesia, ya. Dengan cara ya memang terpaksa melakukan intervensi di pasar agar fluktuasinya tidak terlalu tajam. Tapi dari sejak kapanpun BI tidak dalam posisi untuk mengejar target tertentu karena itu akan sangat costly dari segi pemakaian cadangan devisanya. Ya, jadi mudah-mudahan ini cukup bisa menjelaskan karena memang fenomena yang terjadi seperti saya katakan tadi di awal adalah US dollar menguat terhadap semua mata uang sebagai akibat keputusan The Fed untuk menahan tidak memotong atau menurunkan tingkat bunga sampai kepada rapat Federal Reserve yang berikutnya. Ya, itu yang barangkali membuat market agak kecewa. Nah, kalau ke Indonesia tadi, memang yang patut kita waspadai adalah kemungkinan defisit neraca berjalan yang akan melebar sebagai akibat dari neraca perdagangan yang surplusnya makin tipis, neraca jasa yang defisitnya mungkin melebar, ditambah arus modal masuk untuk mengkompensasi defisit tersebut agak susah, ya, karena yang terjadi adalah capital outflow. Nah, ada satu lagi tadi pertanyaan mengenai komoditas, ya. Memang Komoditi waktu boom. komoditas yaitu kalau minyak memang akan terpengaruh, tapi seperti dikatakan Pak Dirjen tadi, naik minyaknya sampai berapa akan tergantung kepada eskalasi dari aktivitas yang terjadi sekarang, ya. Tapi kita jangan lupa sekali lagi, ya, bahwa tahun 2022 ketika Rusia Ukraine perang itu sampai di atas $100, kita terpaksa menaikkan harga BBM, inflasi di atas 5%, dan subsidi BBM waktu itu yang saya ingat sekitar 500 triliun, ya, padahal budget kita tuh sekitar 3.000-an triliun, ya. Tapi kalau ke batu bara sama sawit, barangkali tidak sama dengan 2022. Jadi 2022 memang ada windfall, ya, terhadap batu bara dan sawit, tapi itu lebih secara global, ya. Nah, saat ini kita tidak bisa berharap ada windfall itu karena permintaan global sendiri melemah, ya. Harga komoditas memang turun gitu. Nah,
Jadi yang kita bisa harapkan adalah bagaimana supaya ekonomi Indonesia tetap bisa menjaga keseimbangan, terutama dengan mendorong produk-produk non-komoditas dan ujungnya kepada diversifikasi dari ekspor. Itu mungkin rumus lama yang biasa dibicarakan. Satu lagi terakhir mengenai IHSG, ya memang akan ada tekanan, tapi harapan saya adalah karena bulan-bulan ini, hari-hari ini adalah hari-hari rups tahunan, di mana sebagian besar emiten yang kuat itu akan bagi dividen, mudah-mudahan ini bisa meredam lah ya dampak negatif dari IHSG. Itu aja Mbak Uni. Baik, terima kasih. Sebelum dua pertanyaan terakhir, satu untuk Ambasador Dino dan untuk Pak Dirjen, teman-teman jurnalis, sekali lagi terima kasih, dan saya kalau boleh meminta bantuan di artikelnya, kalau bisa di-mention bahwa ini diadakan oleh Perkumpulan Eisenhower Fellowship Indonesia. IDN Times-nya nggak usah disebut, yang penting Eisenhower Fellowship Indonesia. Thank you. Nah, ini ada pertanyaan dari Bang Julian Warman ke Ambasador Dino. Bagaimana ini perkembangan pengakuan Palestina yang diprakarsai oleh PM Spanyol dengan negara Eropa lain, dan bagaimana peta perubahan geopolitik Barat kira-kira post situasi sekarang ini. Silakan Ambasador. Ya, pertama kalau memang ada voting di PBB yang ditujukan untuk memberikan pengakuan terhadap negara Palestina, selama ini kan enggak ya, sebagai observer ya. Nah, kalau ini sebagai full member, saya kira itu suatu hal yang bagus, dan Indonesia perlu untuk voting mendukung hal tersebut ya, dan bahwasanya nanti yang mendukung, saya yakin banyak negara Timur Tengah yang akan mendukung Indonesia, negara-negara mayoritas Muslim juga, apalagi kalau ada negara-negara Barat yang bergabung. Ini merupakan suatu pertanda yang sangat baik ya, yang berarti bahwa angin politiknya sudah mulai berubah ya, yang mendukung pengakuan Palestina harus dapat menjadi full member gitu ya. Tentu PR-nya adalah yang paling besar di Palestina sendiri ya, karena yang paling susah itu adalah ini dulu talking points yang selalu saya sampaikan untuk Presiden SBY ya, waktu kalau menerima tamu dari Palestina ya, bahwa Indonesia tuh nggak mungkin merdeka kalau waktu itu kita pecah belah gitu ya, nggak bersatu, right? Kan kita baru bisa merdeka secara politik dan juga dengan aksi militer ketika semua unsur dari Sabang sampai Merauke itu bersatu melawan penjajahan ya. Di Palestina kan sampai sekarang government of national unity-nya masih belum ada ya. Fatah sama Hamas masih ribut terus-menerus, dan ego masing-masingnya kuat sekali. Jadi kalaupun nanti ada full member Palestina di PBB, tantangan bagi Palestinanya tuh sebenarnya ke dalam gitu. Bagaimana mereka bisa menunjukkan dunia bahwa mereka bisa bersatu. Belajar juga dari pengalaman Indonesia gitu. Demikian. Saya juga pamit. Baik, ya Uni terima ya. kasih. Ya karena ada acara. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih Ambasador Dino. Masih. Pak Dirjen, pertanyaan penutup untuk Pak Dirjen adalah, ini kan sudah perang yang kesekian lah, at least ke yang ketiga lah ya. Sesudah Ukraine, kemudian di Gaza, dan sekarang ya. Dengan melihat pengalaman ini, strategi ketahanan energi Indonesia harusnya seperti apa ya, Pak Dirjen? Ya, baik, saya jawab secara umum dulu karena terkait dengan yang di luar ya. Ini yang beratnya tuh begini. Jadi Iran ini kan produksinya sekitar 3,4 juta ya, barel per hari. Ekspornya itu 1,2 juta barel per hari. Di lain pihak yang namanya negara Cina itu produksinya 4 sampai 4,2, tetapi importnya 11 sampai 12 juta barel per hari. Nah, ini kan pengaruh peta ini kan, peta bagaimana supply demand dunia dengan adanya eskalasi ini. Karena Cina tentunya sangat mengharapkan tetap dipenuhi. Bagaimana dengan Indonesia? Demikian kan ya. Jadi Indonesia itu tadi kan yang telah terjadi itu tidak dimasukkan dalam satu keranjang, ya, keranjang untuk import dari mana. Ya. Nah sekarang ini kan kita import crude itu sebagian besar dari Saudi, kemudian Algeria. Nah ini kita lihat
bagaimana dengan reaksi Saudi ya, kita lihat reaksi Saudi. Nah, ini yang akan menjadi pegangan juga ke depan. Jadi kalau ini ya bisa secure ya, secure ke depan ya, kita mungkin tidak perlu melakukan perubahan yang besar. Namun selalu ada backup ya, backup planning ya. Kalau tidak Saudi kemana? Jadi memang ke depan pemerintah itu menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak negara yang mempunyai cadangan besar dan bisa mengekspor minyaknya ya di berbagai belahan negara, belahan dunia ini. Jadi kita aktif bersama dengan BUMN untuk mencari peluang-peluang mengimpor atau ya memenuhi kebutuhan dalam negeri ya, dengan import ini dari negara-negara yang secure untuk jangka waktu lama sebagai exporting crude oil. Itu yang kita lakukan. Baik, terima kasih Profesor Tutuka, Profesor Bambang, Alisa Wahid, Bang Dino Jala, Bu Mari Pangestu, dan tentu saja semua teman-teman peserta dari webinar dadakan ini, dan juga teman-teman jurnalis. Kita sudah sampai di ujung dari acara webinar ini. Atas nama Eisenhower Fellowship Indonesia dan juga IDN Times, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara dan peserta. Dan mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber, ini tidak berkepanjangan ya. Jadi dan kita bisa mendapatkan manfaat positif sedapat mungkin, dan yang negatifnya mudah-mudahan bisa kita antisipasi. Itu harapan kita kepada semua stakeholder, terutama kepada pemerintah, dan semoga upaya-upaya ini dilancarkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di webinar ini, dan sampai ketemu di acara ngobrol seru berikutnya. Salam sehat semuanya.